Kemenangan Maverick Viñales pada GP Amerika 2024 membuat Viñales menjadi pembalap pertama di MotoGP 4 tak yang menang dengan 3 pabrikan. Sebelumnya hanya ada 4 pembalap yang pernah meraih hal yang sama, Mike Hailwood, Randy Mamola, Eddie Lawson, dan Loris Capirossi. Kebanyakan meraih pencapaian ini di era GP 500 dengan hanya Loris Capirossi yang mampu meraih di 2 era. Menang dengan 2 motor yang berbeda sudah merupakan pencapaian yang tidak mudah, apalagi 3. Pembalap seperti Valentino Rossi, Jorge Lorenzo, Casey Stoner, Mick Doohan, bahkan Marc Marquez belum bisa melakukannya. Karenanya menarik kita lihat bagaimana sih 4 pembalap tadi bisa menang dengan 3 pabrikan. Mike Hailwood terlahir dengan nama lengkap Stanley Michael Bailey Hailwood di Oxfordshire, Inggris. Mike Hailwood adalah salah satu pembalap paling penting di sejarah MotoGP. Terlahir pada tahun 1940, ayah Hailwood adalah pebisnis sukses yang bergerak pada bidang penjualan mobil dan motor. Ayah Hailwood diketahui juga pernah membalap di era sebelum Perang Dunia Kedua. Hailwood tumbuh dengan keadaan ekonomi yang nyaman. Sejak kecil dirinya sudah bisa mengendarai motor dan memulai karir profesionalnya pada tahun 1956, 11 tahun setelah Perang Dunia Kedua selesai. Hailwood berhasil debut di kejuaraan dunia pada tahun 1958 mengendarai Phaeton dan Ducati untuk kelas 125cc, NSU untuk kelas 250cc, dan Norton untuk kelas 350 dan 500cc. Pada waktu itu masih lazim bagi seorang pembalap untuk membalap pada banyak kelas pada 1 tahun yang sama, sehingga Hailwood dapat membalap di 4 kelas sekaligus pada tahun debutnya. Hailwood meraih kemenangan pertamanya di kelas 500cc pada tahun 1961 di balapan Isle of Man TT yang pada waktu itu masih merupakan bagian dari MotoGP dengan motor Norton. Tidak berselang lama, pada GP Italia 1961, Hailwood berganti motor ke MV Agusta dan berhasil memenangkan balapan itu. Jadi pada tahun yang sama, Hailwood bisa memenangkan balapan di kelas 500 dengan 2 motor yang berbeda, yakni Norton dan MV Agusta. Partnership antara Hailwood dan MV Agusta ini terbukti ampuh. Hailwood berhasil memenangkan 4 gelar GP 500 secara beruntun dari tahun 1962 sampai 1965. Pencapaian itu membuat Hailwood menjadi pembalap pertama di kelas utama yang mampu untuk meraih gelar 4 kali berturut-turut. Sayang, kedatangan Giacomo Agostini dan perselisihan Hailwood dengan pemilik baru MV Agusta membuat Hailwood harus angkat kaki dari pabrikan Italia itu untuk musim 1966. Hailwood memutuskan untuk kembali membela Honda yang kini secara agresif masuk ke kelas 500cc. Sebelumnya pada tahun 1961, Hailwood dan Honda berhasil memenangkan gelar kelas 250cc. Meski mendominasi kelas 250 dan 350cc, persaingan kelas 500cc tidaklah mudah. Honda yang waktu itu punya motor paling cepat dan engine paling kuat namun sulit dikendalikan, membuat MV Agusta yang punya pengendalian lebih baik menang dengan cukup mudah. Musim 1967 dikenal sebagai salah satu musim paling ketat yang pernah ada di MotoGP. Persaingan baris depan antara Agostini MV Agusta dengan Hailwood Honda menjadi highlight sepanjang tahun. Pada waktu itu hanya 5 hasil terbaik dari 10 balapan yang masuk ke dalam perhitungan poin. Baik Agostini dan Hailwood sama-sama memenangkan 5 balapan dan membuat poin mereka sama di klasemen. Akhirnya jumlah perolehan podium kedua menjadi penentu juara dunia, di mana Agostini memenangkan gelar setelah 3 kali finish di posisi kedua, sementara Hailwood hanya 2 kali. Setelah musim 1967 dengan mundurnya Honda, Mike Hailwood hanya sesekali membalap di beberapa event. Pada 1970, Mike Hailwood resmi pensiun dari balapan motor dan lebih memilih membalap di kejuaraan mobil seperti Formula One dan DTM. Di sepanjang karirnya, Hailwood mencetak 76 kemenangan, 112 podium dari 152 kali start, dan menjadi pembalap pertama yang mencetak kemenangan di kelas utama dengan 3 motor yang berbeda, Norton, MV Agusta, dan Honda. Pencapaian ini membuat Hailwood dimasukkan ke dalam status legenda MotoGP pada tahun 2000 yang lalu. Randy Mamola.
Mamola memenangkan 13 balapan sepanjang karirnya di GP 500, 5 dengan Suzuki, 4 dengan Honda, dan 4 dengan Yamaha. Pencapaian itu membuat Mamola menjadi pembalap pertama yang meraih kemenangan dengan 3 pabrikan utama Jepang di sepanjang sejarah MotoGP. Lahir di California, Amerika Serikat pada 10 November 1959, Mamola tumbuh dengan mengidolakan Kenny Robert Asr. Debut di kejuaraan dunia pada 1979, Mamola kemudian dikontrak oleh pabrikan Suzuki pada tahun 1980. Bersama Suzuki, Mamola mengumpulkan 5 kemenangan dari tahun 1980 sampai 1983. Dalam perjalanannya bersama Suzuki, Mamola 2 kali meraih gelar runner-up dan sekali finish di posisi 3 klasemen akhir. Setelah bersama Suzuki, Mamola pindah ke Honda HRC pada 1984. Bersama juara bertahan Freddie Spencer, Mamola menghabiskan musim dengan NS 500 dan hanya sekali menunggang NSR 500 yang baru. Karena menunggang motor lama, performa Mamola lebih stabil daripada Spencer. Dengan 3 kemenangan, Mamola kembali finish sebagai runner-up tahun 1984 di belakang Eddie Lawson. Tahun selanjutnya pada 1985, Honda NSR 500 semakin matang dan berhasil meraih gelar bersama Freddie Spencer. Namun Mamola tetap membalap menggunakan NS 500. Karena itu di klasemen akhir Mamola hanya duduk di peringkat 6. Tawaran datang dari Kenny Roberts yang waktu itu bekerja sama dengan Yamaha untuk membuat tim satelit mereka yang baru, mendampingi tim pabrikan Agostini Yamaha. Mamola akhirnya pindah ke Yamaha pada tahun 1986. Bersama Yamaha Roberts dari tahun 1986 sampai 1987, Mamola sukses memenangkan 4 balapan. Walau musim 1987 Mamola berhasil menjadi runner-up dengan performa yang konsisten, Kenny Roberts memutuskan untuk mengakhiri kontrak Mamola. Hal ini karena kebiasaan Mamola yang kerap berselebrasi dengan wheelie yang berlebihan dan juga kerap mendapatkan masalah karena terlalu sering melakukan wheelie. Mamola pernah wheelie di warm-up lap GP Belanda dan terjatuh di warm-up lap itu. Kebiasaan-kebiasaan ini membuat Kenny Roberts geram dan akhirnya memecat Mamola. Mamola lalu pindah ke Gagiva, namun di sana karirnya mulai redup dan akhirnya Mamola pensiun di tahun 1992. Meski tidak pernah memenangkan gelar, Mamola meraih gelar runner-up sebanyak 4 kali dan 2 kali finish di peringkat 3 klasemen akhir. Atas pencapaiannya itu, dirinya dimasukkan ke dalam status legend pada tahun 2018 yang lalu. Eddie Lawson, juara dunia 4 kali dan merupakan pembalap Amerika tersukses secara statistik. Eddie Lawson mungkin kurang terkenal jika dibandingkan pembalap Amerika yang lain. Namun pencapaiannya di lintasan tentu tidak bisa dipandang sebelah mata. Salah satu penyebabnya adalah gaya balap Lawson yang mungkin kurang menarik untuk dilihat daripada rekan-rekannya yang satu angkatan. Eddie Lawson tidak punya gaya balap yang mencolok daripada pembalap lain pada masa itu. Karena itu orang-orang mungkin lupa seberapa bagus Eddie Lawson di lintasan. Eddie Lawson terkenal dengan gaya balapnya yang perhitungan dan tidak terlalu mengambil banyak risiko. Eddie cenderung bermain aman dengan menghemat ban dan teliti dalam menyalip pembalap-pembalap lain di lintasan. Gaya balap tidak mencolok ini terbukti mampu membawa Eddie menjadi juara dunia sebanyak 4 kali, yakni pada tahun 1984, 1986, 1988, dan 1989. 3 kali dengan Yamaha dan sekali dengan Honda. Karena gaya balap ini pula, Eddie mendapat nickname-nya di lintasan Steady Eddie. Sepanjang karirnya, Eddie Lawson pernah membela 3 pabrikan, Yamaha, Honda, dan Gagiva. Secara gelar, Eddie paling banyak memenangkan gelar bersama Yamaha, yakni sebanyak 3 kali di tahun 1984, 1986, dan 1988. Sementara tahun 1989, Eddie Lawson memutuskan hengkang ke Honda dan berhasil menjadi juara dunia tahun itu. Gelar tahun 1989 itu bisa dikatakan yang paling spesial bagi Eddie Lawson, karena gelar itu didapatkan dengan tim satelit. Eddie Lawson memang mendapatkan dukungan sponsor dari Rothmans yang merupakan sponsor utama HRC waktu itu. Tapi Eddie hanya tergabung di tim Kanemoto Honda milik engineer legendaris Erv Kanemoto.
Kolaborasi Honda dan Eddie ini lahir dari ulah Giacomo Agostini yang waktu itu merupakan manajer tim Yamaha yang ingin memotong bayaran Eddie. Karena muak dengan sikap Agostini itu, Eddie Lawson lalu memilih bertemu dengan F. Kanemoto untuk membicarakan kemungkinan dirinya pindah ke Honda. Terbukti, Honda dan Eddie bisa memenangkan gelar tahun 1989. Musim 1990, Yamaha yang kini dipegang Kenny Roberts, mantan rekan setim Eddie, menarik kembali Eddie ke Yamaha. Namun pada balapan pertama musim 1990, Eddie mengalami kecelakaan hebat dan kini giliran dia yang harus absen hampir sepanjang musim. Meskipun begitu, Eddie masih mampu finish di posisi 7 klasemen dengan memperoleh 6 podium dari 8 balapan yang dia ikuti. Tahun 1991, Eddie lalu memutuskan pindah ke Kagify karena Yamaha kini memfokuskan diri mendukung Wayne Rainey yang lebih muda. Eddie lalu mendapatkan kemenangan terakhirnya pada seri Hungaria 1992 dengan Kagify GP500 yang inferior. Sesudah itu, Eddie Lawson bersama dengan Wayne Gardner memutuskan pensiun dari kejuaraan balap motor. Eddie Lawson berhasil mengumpulkan 31 kemenangan dengan 78 podium dari 127 balapan. Loris Capirossi. Capirossi masih berstatus sebagai juara dunia termuda hingga saat ini. Saat meraih gelar GP 125cc, Capirossi masih berumur 17 tahun 165 hari. Pedro Acosta hampir saja mengalahkan rekor ini, sayang dirinya kalah sehari dibandingkan Capirossi. Lahir di Italia 4 April 1973, Capirossi debut di kejuaraan dunia pada 1990 di kelas 125cc. Setelah memenangkan 2 gelar kelas 125 dan sukses di kelas 250, Capirossi naik ke kelas GP500 pada tahun 1994 bersama Honda. Pada 1995, Capirossi pindah ke Marlboro Yamaha dan berhasil memenangkan 1 balapan di GP Australia 1995. Sayang karena tidak ada tim yang berminat, Capirossi terpaksa turun kelas ke GP 250 lagi pada 1996. Setelah sukses memenangkan gelar GP 250 pada 1998, Capirossi kembali naik kelas pada tahun 2000. Kali ini bersama tim Pons Honda. Musim itu Capirossi berhasil memenangkan GP Italia bersama Honda. Di akhir musim 2000, Capirossi duduk di peringkat 7 klasemen akhir. Capirossi bertahan di Pons Honda sampai tahun 2002, di mana akhirnya MotoGP berubah regulasi dan mengganti mesin dari 2 tak ke 4 tak. Ducati yang menargetkan kembali ke MotoGP pada 2003 akhirnya menggandeng Capirossi untuk menemani Troy Bayliss yang ditarik dari WSBK. Bersama Capirossi, Ducati berhasil meraih kemenangan pertama mereka di GP Catalunya 2003 dan waktu itu menjadi satu-satunya pabrikan selain Honda yang mampu memenangi balapan. Capirossi terus bersama dengan Ducati sampai dengan musim 2007. Bersama pabrikan Borgo Panigale, Capirossi sukses memenangkan 7 balapan dengan peringkat 3 klasemen akhir pada 2006 menjadi pencapaian terbaik Capirossi. Total selama karirnya di kelas utama, Capirossi memenangkan 9 balapan. Sekali dengan Yamaha, sekali dengan Honda, dan 7 kali bersama Ducati. Kini setelah pensiun membalap secara kompetitif, Capirossi menjadi safety advisor di Dorna. Maverick Viñales. Terakhir adalah pembalap yang baru saja menang di GP Amerika 2024 yang lalu, Maverick Viñales. Viñales debut di kelas utama pada 2015 yang lalu. Sebelumnya, Viñales memenangkan gelar Moto3 pada 2013 dan gelar Rookie of the Year Moto2 2014. Sejak debut, Viñales digadang-gadang sebagai talenta baru MotoGP untuk masa depan. Performanya bersama Suzuki pada 2016 membuat semua orang memasang mata kepada Viñales. Kemenangan Viñales pada GP Inggris 2016 dan hengkangnya Lorenzo ke Ducati pada akhir musim membuat Yamaha mengontrak Viñales pada 2017. Viñales yang pada waktu itu mencari motor yang lebih kompetitif dibanding Suzuki kemudian pindah ke Yamaha. Pada 2017, tepatnya pada awal musim, terlihat sepertinya pilihan Yamaha benar. Viñales mendominasi tes pramusim dan berhasil memenangkan GP Qatar. Sayang, pada sisa musim Viñales gagal tampil maksimal dan finish di peringkat 3. Performa Viñales yang naik turun dan sering dipengaruhi emosi membuat hasil Viñales sering tidak konsisten.
Hal ini juga yang memancing konflik antara Viñales dan Yamaha pada pertengahan musim 2021. Sebelumnya, saat masih di Moto3, Viñales juga pernah terlibat konflik dengan tim yang dia bela. Setelah konflik dengan Yamaha pada pertengahan musim 2021, Viñales dan Yamaha kemudian berpisah. Viñales kemudian masuk ke Aprilia Racing di sisa musim 2021. Setelah 3 musim menunggu, Viñales berhasil memenangkan balapan bersama Aprilia pada GP Amerika 2024 yang lalu setelah pada seri sebelumnya berhasil memenangkan balapan sprint. Jika Viñales menemukan konsistensi, bukan tidak mungkin Viñales bisa meraih gelar pada musim 2024 ini. Bersama Suzuki, Viñales memenangkan 1 balapan. Bersama Yamaha, Viñales memenangkan 8 balapan dan saat ini baru memenangkan 1 balapan full bersama Aprilia.